Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Gimana jargonnya Wafiz Al-Amin Center? Berbagi cahaya di atas cahaya. Lagi Berkali-kali. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini namanya Taif, salah satu provinsi yang ada di Saudi Arabia. Yang saya sampaikan tadi di awal, Taif ini adalah salah satu tempat di mana Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif. Jaraknya 100 kilo. Dan Nabi waktu berhijrah dari Mekah itu jalan kaki ke sini. Cuma berdua, ditemani bekas budaknya yaitu Zaid bin Harisah. Kenapa Nabi sampai berhijrah? Karena kondisi Nabi, psikisnya itu sedang berduka. Kenapa berduka? Pertama, istri yang dicintai Allah panggil, yang selama ini menemani, berdiskusi, kemudian juga membantu secara ekonomi dalam perjuangan dakwah Nabi. Istri Nabi Allah panggil. Akhirnya ibarat orang linglung gitu, tangan sebelahnya udah nggak ada. Hanya berharap kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah tokoh di kota Mekah, cuma beda agama. Abu Thalib ini adalah pimpinan Quraisy, orang kafir, tapi baik sekali sama Nabi. Ya, nah Abu Thalib ini adalah saudara kandungnya dengan bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Ya, kemudian ternyata tidak lama Abu Thalib pun meninggal. Yang selama ini Nabi ketika berdakwah, ketika dicaci, disakiti oleh orang-orang kafir Mekah, Nabi berlindung dengan Abu Thalib. Tapi Abu Thalibnya sudah Allah panggil. Jadi hidup Nabi itu memang penuh dengan segala macam cobaan. Ya, sejak Rasulullah itu dalam kandungan udah ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi Nabi itu tidak kenal bagaimana rupa ayahnya. Nah, setelah lahir pun tidak lama kemudian meninggal ibunya. Sehingga Nabi akhirnya dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sayang banget sama Nabi. Ketika Nabi usia 8 tahun, kemudian Abu Thalib pun meninggal. Ya, akhirnya Nabi dititipinlah tuh ke Abu Thalib. Nama istri Abu Thalib itu adalah Fatimah, nama istrinya. Dan Fatimah itu baik sekali dengan Nabi. Sementara Abu Thalib itu anaknya banyak. Ya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib. Itu adalah anak Abu Thalib. Jadi keponakannya sama anak-anaknya Fatimah itu bareng hidupnya. Tapi tidak dibedain jatah hidup dia, mamanya makannya, sampai pakaiannya, sampai Fatimah itu rela tidak makan, yang penting Nabi kenyang. Makanya ketika Fatimah meninggal, istrinya Abu Thalib, bibinya Nabi, itu Nabi sedihnya luar biasa. Karena ditinggal oleh orang yang selalu mengasihi dia. Ya kan? Sehingga ketika Nabi punya anak, dinamailah Fatimah. Kenapa nama anak Nabi Fatimah? Karena biar terkenang terus jasa baiknya bibinya dia yang namanya Fatimah, istri dari Abu Thalib. Ya kan? Nah, dengan kondisi psikis yang sedang sedih banget, akhirnya Nabi berangkat hijrah ke sini supaya dapat pertolongan orang-orang Taif ini untuk bisa menolong Nabi. Ternyata Nabi ketika sampai di sini, orang Taif ini seluruh kampungnya itu menolak kehadiran Nabi. Tidak mau didakwahi oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi itu di sini dilemparin batu.
pelipisnya sampai berdarah. Zaid bin Harithah selalu menjadi apa tuh? Menjadi garda terdepan biar Nabi itu nggak terkena luka. Akhirnya Nabi di sini bermalam hanya beberapa hari dengan kondisi yang sangat sedih itu. Akhirnya datanglah malaikat penjaga gunung untuk menawarkan diri, ya Rasulullah, apa yang perlu saya bantu biar kamu itu rasa sakitnya apa terobati, ya biar ini saya porak-porandakan, saya balik, ya kan, gunung ini saya balik biar orang Taif itu biar sadar. Tetapi kelembutan Nabi, akhlak Nabi yang sangat bagus, Nabi nggak mau. Nabi hanya minta, berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif ini dikasih hidayah. Kenapa mereka itu menyakiti dia gitu ya, menyakiti Nabi? Karena mereka itu belum dapat hidayah, belum tahu siapa Nabi. Biar keturunan-keturunan orang-orang Taif ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nah, dengan kondisi kayak gitulah akhirnya Allah kasih hiburan buat Nabi, jalan-jalan, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj itu peristiwanya adalah dengan kondisi kayak gitu tuh, rasa sedih yang terus bertubi-tubi. Mungkin buat kita rasanya nggak kuat kalau dikasih apa tuh cobaan yang ini belum selesai, belum hilang rasanya, udah ada cobaan yang baru, udah ada cobaan yang baru lagi. Akhirnya Nabi dikasih apa tuh? Dikasih jalan-jalan. Ya, hiburan. Al-Kasam. Ya Rab, ya Rab. Nah, akhirnya berangkatlah tuh Nabi Isra dan Mi'raj dari Makkah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha. Hanya ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Ya. Kenapa? Karena ketika Nabi berangkat itu ada 3 cahaya yang membersamainya. Pertama, cahaya malaikat Jibril. Karena Jibril itu adalah malaikat. Dan malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Cahaya. Yang namanya cahaya itu cepat. Ya, seperti Bapak ngidupin lampu dari kontaknya. Hanya hitungan beberapa detik sampai cahaya. Yang kedua, Nabi dibawa oleh cahaya yang namanya buraq. Nah, buraq itu dalam Al-Quran adalah kilat. Jadi cepat, seret gitu. Yang ketiga adalah cahaya Rasulullah itu sendiri. Jadi Nabi itu adalah cahaya. Maka kenapa kita selalu disuruh bersolawat? Ya kan? Supaya kita mendapatkan cahaya Nabi. Kalau kita mendapatkan cahaya Nabi, sehingga tertular kebaikan, keramahan, kelembutan, kemurahan, kedermawanan Nabi tertular sama kita. Kalau kita sering menyebut namanya dengan apa? Bersolawat. Nah, Bapak Ibu nanti akan punya kesempatan datang bertemu dengan Nabi agar kita mendapatkan auranya cahaya Rasulullah. Makanya disebutkan dalam syair Al-Barjanji itu kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nah, apa artinya? Kamu ini adalah matahari, kamu ini adalah bagaikan bulan, kamu ini adalah cahaya di atas cahaya. Nah, itulah akhirnya Wafiz Alamin Center itu apa? Berbagi cahaya di atas cahaya. Nah, dari situ biar bisa menerangi banyak orang, ya kan? Biar bisa dibukain jalan. Nah, mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini, di Mekah dan di Madinah, itu membuat diri kita mendapatkan aura cahaya. Ya, sehingga apa, Bapak Ibu sekalian, pulang dari sini ada perubahan yang kita dapatkan. Pertama, perubahan sikap, sifat lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, perubahan sosialnya lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga, perubahan ibadahnya lebih naik.
Ya, biasanya berzikir, biasa baca Quran, terus naik. Nah, yang paling terpenting lagi adalah perubahan bagaimana hati kita itu bisa baik kepada semua orang, termasuk baik kepada orang yang membenci kita. Seperti Rasulullah, ya, dibenci, disakiti, dizalimi, tapi nggak pernah membenci. Nah, itu yang susah. Kita disakiti orang, kemudian kita balas dengan kebaikan, itu rasanya berat. Kalau pengen dapat predikat itu, maka belajarlah kepada Rasulullah. Supaya kita bisa belajar dengan Rasulullah, maka sering-sering sebut namanya, bersolawat setiap hari. Nah, ini adalah salah satu tempat di sebelah sini Bapak Ibu, ini ada makam. Ya, di belakang ini berdampingan dengan masjid yang tadi kita sholat. Makamnya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah ini Bapak Ibu adalah sepupunya Nabi. Abbas itu pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah. Makamnya ada di sebelah. Maka pintu ini disebut Bab Abdullah bin Abbas. Ya, pintu gerbang Abdullah bin Abbas, karena makamnya ada di sebelah dan tadi kita sudah sholat di dalam masjidnya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa, kita kirimin baik untuk Abdullah bin Abbas maupun penghuni kuburan di sekelilingnya, biar kedatangan kita, mereka di alam kubur mendapatkan cahaya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma aktik riqabana wa riqabahu minan nar. Allahumma aktik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bercahaya. Wafis Alamin Center, lagi cahaya Di atas cahaya, lagi dan lagi berkali-kali. Masya Allah. Qabul.